Oke, jadi sekarang kita akan coba mengedit form tambah data. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita akan coba menambahkan pilihan atau select kategori. Jadi nanti kategori akan berelasi dengan jenis ID. Ketika dipilih kategori, maka jenis ID akan menyesuaikan. Oke ya, jadi untuk menambahkan select kategori, teman-teman bisa membuka folder view, kemudian master data, kemudian produk form. Oke, nah pada bagian atas ini teman-teman, di sini kita bisa copy ya yang form row ini. Yang ini kita gandakan. Ini adalah select jenis. Nah, sekarang kita gandakan dulu. Oke, nah di sini kita bisa ganti menjadi, sini kita bisa tulis langsung misal kategori, atau sorry, kita lihat saja di config-nya untuk kategori titelnya. Kita lihat di controller, master data, config produk, baru config, kemudian kita lihat untuk kategori. Nah, ini dia namanya fieldnya kategori nama, maka di sini kita ganti jadi config t kategori nama. Kemudian di sini kita ganti jadi kategori ID. Oke, jadi di sini menjadi kategori ID ya, data kategori ID. Kemudian di sini toko kategori produk. Oke, yang kita akan tampilkan field nama. Oke, kemudian di sini name-nya kita hapus. Jadi kategori ID, di sini ID-nya juga kategori ID, data tabel nama, data show nama. Foreign ini kita hapus ya. Nah, ini adalah kategori ID adalah nama field yang ada di database ya, nama fieldnya kategori ID. Jadi dia akan ditampilkan berdasarkan kategori ID-nya. Oke ya. Kemudian kita save. Nah, kemudian pada bagian bawah ya, pada bagian JavaScript-nya di sini ini kita balik, ini chain to jenis ID, di sini kita ganti jadi kategori ID. Jadi di sini kategori ID chain to jenis ID. Nah, seperti ini ya. Jadi kategori ID dia chain to jenis ID. Kita lihat kembali. Oke, di sini jenis ID foreign kategori ID. Oke, jadi dia untuk jenis ID-nya ini ya, toko jenis produk ini dia akan berelasi dengan tabel kategori produk. Oke ya, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat struktur dari tabelnya, jadi toko jenis produk kategori ID itu berelasi dengan toko kategori produk. Nah, kita lihat di sini foreign-nya ini kategori ID, ini kategori ID, kemudian dia berelasi dengan kategori produk, kategori produk. Oke, kita save, kemudian kita coba jalankan kembali, kita tutup. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi kategori produk sudah berhasil kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk editnya ya. Editnya ini harusnya sudah otomatis. Nah, lihat ini sudah otomatis terisi IT, kategori produknya IT, jenisnya printer. Nah, sekarang kita lihat untuk PC. Nah,
ini juga sudah otomatis ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini V ini adalah data lama ya. Ini fungsinya untuk menampilkan data lama di form edit ya. Jadi satu form ini dipakai untuk form tambah data dan form edit. Jadi ketika di load dia akan mencari data kategori ya, kemudian kalau ada maka dia isi di data selected, sehingga begitu form dibuka dan memang ternyata ini adalah form edit, maka dia akan otomatis menyelect data lamanya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk menambahkan fungsi untuk menampilkan halaman detail ya. Nanti kita juga buat tombol di sini untuk menampilkan halaman detail. Nah, jadi pada kali ini kita akan coba minta bantuan dari GitHub Copilot untuk membuat fungsi tersebut ya. Nah, baru nanti kita akan coba review kodenya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, sekarang teman-teman bisa buka di halaman di controller produk ya. Di sini controller produk, teman-teman bisa buka chatnya. Di sini kita buka kembali chatnya. Nah, kemudian di sini saya minta buat fungsi untuk menampilkan halaman detail. Nah, di sini kita lihat ya, apakah dia bisa untuk membuat. Nah, ini dia buat generate tapi berada di luar kelas ya. Kita coba suruh dia akan tertulang ya. Ini dia, di sini dikatakan terjadi error pada file controller karena fungsi yang dibuat berada di luar kelasnya ini. Nah, dilanjutkan untuk perbaikan, kita samakan ya. Oke, sekarang kita lihat ya, ini sudah di generate fungsinya. Tadi ini kita pindahkan saja di bawah ya. Kita pindahkan di bawah refresh table. Nah, oke, sekarang kita akan coba review kodenya ya. Jadi di sini ada generate ID generate ini kita pakai kalau di form detail itu ada proses lagi ya, atau diproses lagi ID-nya. Misal ketika kita mau melakukan proses simpan atau proses delete, maka kita butuh ID generate-nya. Tapi di sini karena form detail ini adalah form terakhir, hanya untuk menampilkan data detail, maka ID generate ini kita tidak pakai ya. Kita hapus saja seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini create temp key itu membuat temporary key yang dipakai untuk melakukan decode ID. Setelah ID-nya decode, kemudian kita tarik datanya berdasarkan ID yang hasil decode ini ya, sehingga didapatkan data lamanya untuk ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian di sini breadcrumb-nya ini kita ganti saja ya. Ini kita pakai dengan judul detail, produk detail. Oke. Kemudian config, kemudian di sini ada data config, breadcrumb, data, link back, dark mode. Di sini kita tambahkan is form model. Oke. Jadi dia akan memanggil view master data produk detail ya. Nah, di sini masih ada yang kurang. Di sini kita akan menampilkan image-nya ya. Jadi yang tersimpan di database ya, kalau menggunakan database system itu hanya nilai timestamp ya, nilai uploadnya. Nah, bagaimana cara agar kita dapat mendapatkan link atau path dari file yang diupload atau file yang disimpan? Kita bisa menggunakan di sini dengan nama storage view ya. Files kita bisa gunakan class storage
Kalau storage, get files. Di sini kita ganti theme model, raw foto. Nah, ini untuk mendapatkan informasi dari file yang diupload ya. Ini kalau kita lihat dulu di sini. Oke, cocok ya. Jadi dia raw foto, ini nama field yang ada di tabel produk barang ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan $files. Files. Oke. Nah, sekarang kita buat file produk detailnya ya. Kita buat file master data produk detail. Teman-teman bisa buka di view master data, tambahkan satu file di sini dengan nama produk detail.php. Sekarang kita coba di sini, kita tulis sementara halo. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Oke, jadi harusnya ketika dijalankan dia akan menampilkan halaman produk detail halo. Nah, sekarang tinggal kita buat konfigurasi di config-nya sini ya. Di sini kita tambahkan satu tombol detail ya. Kita duplikasi tombol edit. Kemudian kita ganti jadi nama detail. Kayak seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat lagi keluar data URL detail, link detail, $href detail. Ini kita pakai data URL detail, href detail. Nah, seperti ini ya. Jadi ada data URL detail dan ada href detail ya. Nah, ini fungsinya apa ya? Ini fungsinya, nah, sebentar saya perlihatkan. Jadi di sini kita butuh dua ya. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsinya apa? Ketika form modal, maka href detail ini berubah jadi JavaScript void, artinya dia tidak dapat diklik ya. Jadi dia tidak dapat diklik, sehingga yang jalan itu adalah request dari Ajax ya. Sehingga ketika diklik tombolnya, yang jalan adalah request dari Ajax untuk menampilkan form modal. Sementara ketika dia bukan form modal atau pack, maka dia tetap menggunakan link ini ya, link detail, sehingga muncul pack baru ya. Jadi ini mekanisme untuk menampilkan form modal ya, untuk menampilkan form modal seperti itu. Oke, di sini kita tinggal ganti href detail, kemudian data URL detail. Ini kita ganti Fava A. Oke. Kemudian kita tampilkan di sini button detail. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita coba refresh page-nya. Nah, ini ada error, kita coba cek dulu. Saya tekan F12, kemudian kita coba lihat. Nah, undefinition link detail di refresh table. Oke, nah sekarang di refresh table ya, kita lihat fungsi refresh table. Oh, di sini ini masih ada yang kurang. Kita masukkan link detail URL class detail, artinya link detail ini akan mengarah ke fungsi detail di bawah sini. Nih, button URL ini datanya akan dikirim ke config melalui fungsi ini create button action ya.
penyebutan URL. Jadi URL-nya dikirim ke config. Disinilah digunakan link detailnya. Oke, sekarang kita coba refresh kembali. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, tinggal satu tahap lagi, itu kita butuh registrasi ya. Jadi setiap fungsi yang kita buat baru, kita harus lakukan registrasi. Nah, sekarang kita coba lihat, kita akan registrasi master data, kemudian produk. Nah, ini masih kosong, kita isi otomatis saja. Isi otomatis, kemudian di sini kita pilih get. Kemudian simpan. Ya, sekarang kita lihat di produk kembali. Oke, nah sekarang kita coba klik. Nah, masih error. Kita lihat lagi apa errornya. Nah, master data invalid ya. Ini katakan invalid formnya. Nah, ini dia. Ini ternyata terdekat tadi produk detail. Oke, kita coba. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah muncul halo. Oke, nah sekarang kita akan coba menggunakan template ya dari admin LTE untuk display detail. Nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan atau download template admin LTE 3 ya di release Corelib. Nah, di sini ketika teman-teman buka, teman-teman bisa scroll ke bawah yang versi 3.2 ya. Itu yang kita pakai untuk templatenya. Versi 3.2. Nah, ini teman-teman bisa download aset zipnya. Ini kode zipnya di download. Nah, setelah di download kemudian diekstrak, teman-teman bisa buka foldernya di packs. Kemudian example, teman-teman bisa lihat di sini ada sampel e-commerce ya. Nah, ini ya, jadi template ini akan kita coba gunakan di Oke, nah sekarang kita akan coba copy kodenya ya. Jadi pertama-tama kita cari kode HTML yang membentuk tampilan ini. Untuk memudahkan, kita coba copy yang di sini, teks ini. Kita Ctrl C, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita view page source. Kemudian kita coba cari Ctrl F, kemudian kita paste. Nah, ini ya, dia berada di kelas section content ya, di section content. Nah, yang membentuk tampilan ini itu satu card ini, card solid. Nah, sekarang kita copy dari 854 sampai end cardnya. Kita copy sampai di end card. Ini end card, card body ya. Pastikan ya, jangan sampai salah copy. Jadi dia masih berada dalam class section. Pastikan di class section. Jadi yang kita copy adalah cardnya. Nah, kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di produk detail. Kemudian kita paste di produk detail. Produk detail view master data produk detail. Ini kita ganti. Nah, kita paste di sini. Nah, kemudian kita copy juga JavaScript-nya ya, script-nya. Ini. Produk image ya. Ini script-nya kita copy. Kemudian kita paste di sini di bawah sini. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi ini harus dibungkus dalam section JS ya, dan end section. Di sini kita tambahkan pengecekan untuk form modal. Tujuannya apa? Agar pack ini dapat otomatis berubah ketika teman-teman ganti jadi form modal. Ini otomatis menyesuaikan ya. Ketika teman-teman tidak ingin menggunakan form modal atau ingin menggunakan pack biasa, maka kode ini akan bekerja otomatis ya.
Makanya kita harus fokus dengan ini. Kemudian kita save ya. Sekarang kita coba tes dulu. Kita coba tes. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tes dia menggunakan form biasa, bukan form modal. Kita coba ganti di produknya. Di sini kita ganti jadi false. Use form modal false. Artinya kita tidak menggunakan form modal. Nah, kemudian kita coba refresh page-nya. Kemudian kita coba tekan edit. Detail. Nah, ini dia membuat halaman baru ya. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan. Oke, sekarang kita pakein dulu ya. Nah, sekarang kita akan coba memodifikasi ininya ya. Oke. Nah, sekarang di produk detail. Nah, di sini kita lihat ya. Kita coba ganti ini menjadi nama produknya. Nama. Oke. Terus ini juga nama produk. Coba refresh. Nah, oke, ini sudah berubah ya. Jadi dia sudah berubah. Jadi data ini ya, kalau kita lihat data ini dari sini ya, dari detail ini data indeksnya, key-nya data, isinya adalah row ini adalah data yang kita tarik dari database ya. Apa isi row-nya ya? Ini isi row-nya itu adalah dari get by ID. Nah, isinya ini ya, teman-teman bisa lihat di sini yang bisa ditampilkan. Yang tadi kita tampilkan adalah ini nama ya. Kalau mau tampilkan kode barangnya, tinggal sebutkan kode barang atau spesifikasi atau deskripsi. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan deskripsi. Maka di sini yang kita ganti ini, kita ganti jadi deskripsi. Berarti di sini kita tuliskan sama dengan $data deskripsi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul. Ini ada salah sedikit di sini. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan fotonya ya, foto. Jadi foto bukan lagi data ya. Kalau di foto itu adalah ini files. Files seperti di sini, kita coba panggil files. Yang ini kita ganti jadi files. Oke, kenapa 0 ya? Jadi karena foto kita lebih dari satu ya, maka di sini kita menggunakan array seperti ini. Kemudian dia nanti akan mengeluarkan objek nih, link ya. Jadi link ini yang kita pakai untuk menampilkan image. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, fotonya sudah muncul ya. Tinggal yang di bawah sini yang kita belum ganti. Oke ya, jadi tinggal yang di bawah sini kita coba ganti lagi. Nah, di sini kita pakai for edge ya untuk menampilkan semua fotonya. Di sini kita coba pakai for edge. Ini kita buat seperti ini, php for edge file. Oke, di sini ya. Ini ditambahkan $i. Oke. Ini kita hapus ya. Nah, ini aktif. Nah, kita buat seperti ini ya. Di sini dia output otomatis. Jika i sama dengan 0 maka aktif. Itu kalau pada saat pertama halaman ini di-load, ketika gambar akan ditampilkan, dia akan otomatis mengaktifkan gambar yang pertama ya. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian coba kita refresh page-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Tuh. Oke.
di sini kita ingin munculkan juga spesifikasinya ya. Jadi kita akan memunculkan spesifikasi dari produk ini ya, produk ini. Jadi spesifikasinya kita simpan di bawah sini. Ini kita ganti jadi spesifikasi. Jadi biar spesifikasinya muncul di bawah sini. Maka yang di bawah sini coba kita lihat. Nah, yang ini kita hapus ya. Yang description kita hapus, kita ganti jadi spesifikasi. Kita hapus tab lainnya ya, 2 tab lainnya ini tab untuk komen dan rating kita hapus. Kemudian di sini juga yang tab komen dan rating juga kita hapus, 2 tab ini. Maka tersisa 1 tab ya. Di sini kita ganti jadi spesifikasi. Oke. Kemudian di sini kita ganti jadi, nah ini sudah dia otomatis. Dan kita coba refresh. Nah ini sudah muncul ya spesifikasinya. Nah, mantap ya. Oke. Nah tinggal disesuaikan harganya. Kita coba ganti harga, edit harga. Sini mana harga. Nah ini nomor format, data harga, koma, desimal. Oke ya, nomor format kita pakai ya. Nah harganya seperti ini. Oke, kita bisa tambahkan. Nah oke ya, jadi add cardnya ini kita hapus saja. Add cardnya kita hapus ya, karena ini hanya untuk menampilkan detail ya. Nah kira-kira seperti ini ya.